Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas klasifikasi sumber daya alam dan hubungan satu dengan yang lainnya. Dan tugas ini disusun oleh Atika Sihombing dan Nirma Saria Rahab. Nah, untuk slide pertama, saya Nirma Saria Rahab akan membahas untuk slide yang pertama dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Atika Sihombing. Sebelum lanjut untuk ke slide selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai sumber atau faktor yang disediakan oleh alam atau modal alami dan bukan merupakan buatan manusia. Dalam hal ini, sumber daya alam perlu diklasifikasikan atau digolongkan karena dengan penggolongan itu akan memperoleh pemahaman kita mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh sumber daya. Secara umum, sumber daya alam dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok berdasarkan skala waktu pembentukan, yaitu yang pertama kelompok stok, di mana kelompok stok sumber daya alam ini dianggap memiliki cadangan terbatas sehingga eksploitasi dapat menghabiskan sumber daya alam, dengan kata lain tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Yang kedua, kelompok flows. Jumlah fisik dari sumber daya alam berupa sepanjang waktu, artinya berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang bisa mempengaruhi keterbatasan sumber daya alam di masa yang akan datang. Dengan kata lain, sumber daya alam ini bisa atau dapat diperbaharui secara umum atau renewable. Dan untuk regenerasinya ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak. Sumber daya alam juga dapat diklasifikasikan menurut jenis penggunaan akhir. Yang pertama, sumber daya alam material adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bagian dari komoditas, misalnya biji besi menjadi komponen lain. Sumber daya alam ini dibagi menjadi material metalik dan non-metalik. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini adalah sumber daya alam yang digunakan untuk menggerakkan energi melalui proses transformasi panas atau energi. Nah, pembagian sumber daya alam dapat dibagi dua, dari segi bentuk dan dari segi jenis. Dari segi bentuk, sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral, sumber daya alam mineral non-energi bukan minyak, sumber daya alam hutan, sumber daya alam perikanan, sumber daya laut lainnya seperti terumbu karang, terumbu laut, ubur-ubur, milik umum kasus sumber daya ikan. Dari segi jenis yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali oleh manusia setelah habis dipakai, sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat berkembang biak dan dibudidayakan kembali atau berproduksi. Yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi oleh manusia setelah habis dipakai, dihasilkan oleh proses alami, kimia, atau biologis, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dapat diganti atau replaceable, yaitu jika habis dapat diganti dengan yang lain, seperti bensin dengan alkohol, listrik dengan matahari. Sumber daya pengganti merupakan sumber daya alam bentuk yang lain. Dapat didaur ulang atau reusable, yaitu jika habis dapat diganti dengan sumber daya yang sama setelah dilakukan proses pengolahan penggunaan teknologi yang dimiliki. Dari segi ketersediaan terdiri dari atas dua, stok dan flow, di mana stok atau persediaan merupakan sumber daya yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu tertentu. Sumber daya alam ini tidak akan bertambah dan akan selalu berkurang setelah dipergunakan oleh manusia. Yang kedua, ada flow
atau aliran merupakan sumber daya yang selalu berubah jumlahnya, misalnya air, angin, dan energi matahari. Dari segi penguasaan, terdiri atas dua, pribadi dan bersama, di mana pribadi yaitu sumber daya alam yang dipakai dimanfaatkan hanya atas hak eksklusif seorang pemilik. Bersama atau common property resource merupakan sumber daya alam yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh siapapun, terkadang adalah oleh negara. Dari segi taksonomi sumber daya alam dibagi berdasarkan dua aspek pokok, yaitu aspek geologis dan aspek ekonomis, di mana aspek geologis diketahui bahwa ada potensi sumber daya alam yang diketahui dan ada yang baru dalam taraf diduga keberadaannya. Aspek ekonomis merupakan sumber daya alam yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat, akan tetapi dilihat dari segi ekonominya menguntungkan atau merugikan, meskipun sebenarnya sulit untuk membedakan antara aspek teknis dan aspek non-teknis. Implikasi dari penggolongan sumber daya alam. Perbedaan yang ada antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui hanya tergantung pada derajat keberadaannya. Sumber daya alam dapat dikatakan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui apabila jumlahnya yang tersedia dapat digunakan pada setiap interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia membentuk adanya aliran sumber daya alam, dan hal ini tidak dapat mengganggu aliran sumber daya di masa yang akan datang. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang alirannya itu dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada, seperti aliran air irigasi, curahan hujan, air tanah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang alirannya tidak dapat diperbaharui oleh tingkat teknologi yang ada, seperti energi surya, gelombang laut, dan angin. Baiklah, saya Atika Sihombing akan mencoba melanjutkan penjelasan dari teman saya Nirma Sari Harahap mengenai materi kami yang berjudul klasifikasi SDA dan hubungan satu dengan yang lainnya. Pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas dasar pengelolaannya, yaitu apakah sumber daya itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikuasai oleh pemerintah tetapi pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia membedakan sumber daya alam ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti mineral, hutan, minyak, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperdagangkan, seperti udara, lingkungan alami, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah keahlian manusia. Kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu macam-macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan biaya. Pada umumnya, sumber daya alam dibedakan atas dasar dapat pulih atau tidak dapat pulih. Konsep pulih atau tidak pulih untuk sumber daya alam itu merupakan konsep yang berguna hanya bila dihubungkan dengan pengertiannya secara ekonomi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan biaya pengambilan sumber daya alam, karena hal tersebut mempunyai dampak dalam masalah penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam seringkali dikelompokkan pula ke dalam sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang adanya karena sumber daya alam primer. Tersedianya produksi peternakan dan satwa liar dapat disebut sebagai sumber daya sekunder dalam hubungannya dengan tersedianya produksi tanaman pertanian dan tumbuhan. Di sisi lain, tumbuh-tumbuhan dapat dianggap sebagai sumber daya alam sekunder, sedangkan curah hujan merupakan sumber daya alam primer. Hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Dalam hal ini, keterkaitan antara sumber daya alam dengan fungsinya memiliki keterkaitan yang erat. Misalnya, penggunaan lahan kehutanan dan sekaligus untuk rekreasi,
seperti Taman Safari dan Kebun Raya Bogor, merupakan penggunaannya yang sifatnya komplementer dalam sisi penawaran. Sumber daya alam milik umum atau milik bersama. Penggolongan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu atau property right. Sumber daya alam dapat dimiliki oleh perorangan atau private property research. Sumber daya milik perorangan jelas penguasaannya ada di bawah seseorang atau suatu badan. Sedangkan sumber daya milik umum atau milik bersama, penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya itu sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau suatu badan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah isu-isu sumber daya alam. Yang mana isu-isu ini terdiri atas 1. Berapa lama dan pada kondisi bagaimana kehidupan manusia dapat terlanjutkan dengan terbatasnya sumber daya terbarukan, sifat manusia yang sulit terpuaskan, dan sistem alam yang juga terbatas. Yang kedua, lokasi sumber daya alam seringkali tidak berada di daerah di mana kebutuhan terhadap sumber daya alam tersebut tinggi, berdampak pada implikasi ekonomi dan politik yang berakibat pada degradasi sumber daya alam. Yang ketiga, pergeseran ketergantungan dari sumber daya alam terbarukan atau renewable resource menjadi tidak terbarukan. Misalnya, penggantian pupuk organik menjadi pupuk non-organik. Yang selanjutnya adalah menipisnya pertimbangan kearifan ekologis sumber daya alam atau environmental service dalam perhitungan ekonomi sumber daya. Berkaitan dengan meningkatnya degradasi lingkungan akibat pembakaran minyak bumi dan deforestasi. Yang terakhir adalah berhubungan dengan kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam pada masa yang lampau, di mana banyak tindakan yang tidak bijaksana, berpandangan dekat, eksploitasi yang terlalu rakus terhadap sumber daya alam. Nah, kita masuk kepada poin terakhir dalam penjelasan materi kali ini, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kali ini tentang klasifikasi SDA dan hubungan satu dengan lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan. Semoga penjelasan kali ini dapat menambah manfaat dan pengetahuan bagi setiap penonton setia channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.